Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu kantong bocor. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya kita semua sudah barang tentu mengetahui apa itu kantong bocor. Seseorang yang membawa air dalam kantong yang bocor menempuh perjalanan jauh sudah jelas ketika pergi bawa air yang penuh satu kantong, setelah sampai tujuan alhasil hanya tersisa kantongnya saja. Air yang dibawa akan habis bahkan tanpa tersisa sedikit pun. Demikianlah halnya amal soleh dan amal ibadah kita selama ini. Apabila kita tidak mengetahui dan tidak memahami apa saja perbuatan, perkataan, keyakinan yang kita lakukan, kita tempatkan yang menyebabkan amal saleh dan amal ibadah kita habis sebagaimana air di kantong yang bocor tadi. Sesungguhnya ada beberapa perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang apabila dilakukan akan menyebabkan kebocoran di kantung amal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antaranya amalan-amalan tersebut, yang pertama adalah meninggalkan sholat asyar dengan sengaja meremehkannya sampai terlewat waktunya. Ini akan menghapuskan amal-amal kita pada hari itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Burairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad khabita amalu." Yang artinya, barang siapa meninggalkan sholat asyar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu minum khamr, minuman yang memabukkan. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra wa syakira lam tuqbal lahu shalu arba'ina subahaw wa imma tadakhalan nar fa in tabataballahu alaihi." Siapa yang meminum miras lalu mabuk, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Jika ia mati, maka akan masuk neraka. Jika ia bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud tidak diterima sholat selama 40 hari, bukan berarti ia tidak wajib sholat fardu selama 40 hari tersebut. Namun maksudnya, sholatnya selama 40 hari tidak berbuah pahala, hanya dapat menggugurkan kewajiban. Sholat selama 40 hari ibaratnya hanya sebagai penggugur dosa minum miras. Selanjutnya yang ketiga adalah berbuat syirik. Syirik dianggap sebagai suatu kezaliman yang besar dan perbuatan tersebut merupakan penghinaan terhadap Allah SWT. Pasalnya, perbuatan tersebut telah menyamakan Allah SWT dengan makhluk ciptaannya. Allah SWT akan memberikan balasan bagi mereka yang berbuat syirik, yaitu dengan tidak menerima amal ibadah yang mereka perbuat. Bahkan Allah SWT tidak akan mengampuninya yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Adapun yang keempat adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Bagi mereka yang keluar dari Islam atau murtad, maka semua pahala amalan yang ia kerjakan sebelumnya terhapus dan tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati dalam keadaan kafir,
maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima adalah perbuatan riya. Riya disebut sebagai melakukan suatu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, kedudukan terkenal, atau materi dari orang lain. Sebuah hadis qudsi telah meriwayatkan firman Allah SWT tentang betapa bencinya dia terhadap perbuatan riya. Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah sum'ah. Sum'ah merupakan perbuatan yang akan menghapus amalan yang dilakukan atau diceritakan dengan tujuan agar dipuji dan disanjung oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal, kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh yaitu al-man, mengungkit-ungkit sedekah, dan al-adza, menyakiti perasaan penerima tatkala bersedekah. Mengungkit-ungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan pada si penerimanya adalah suatu dosa dan bisa menghapus pahala amalan sedekah tersebut. Misalnya dengan membawa bahwa aku telah memberimu sedekah, maka berbuat baiklah padaku. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasalu kamasali safwanin alaihi turabu fasabahu wa bil fatarqahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimba hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang kedelapan adalah berdukun dan mendatangi peramal. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata'arofan fasalahu an syai'il lam tuqabbal lahu shalu arba'ina lailah." Barang siapa mendatangi paranormal lalu bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari tidak diterima sholatnya adalah tidak diterima pahala sholatnya. Jadi sholatnya selama 40 hari hanya sekedar memenuhi kewajiban saja tanpa mendapat pahala. Yang terakhir adalah bersumpah atas nama Allah tentang hal pengampunan atau lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, sebab ampunan Allah adalah perkara gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatas nama Allah dalam menyatakan hal tersebut. Dalam hadis Jundub radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan ada seseorang berkata, "Demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu." Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa bentuk perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang bisa membuat amal-amal kita habis terkikis bagaimana membawa air di kantong bocor. Semoga kita semua bisa terhindar dari berbagai hal tersebut. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'ani azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minna ayati wa dzikri hakimi wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.